Hey guys, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Sekarang gue mau sedikit sharing aja soal trading dalam investasi saham juga, dan gue mungkin sedikit akan mengajarkan tentang trading juga. Cuman ini sangat basic banget, sangat sederhana banget karena buat investor pemula. Jadi buat kalian yang pengen tahu itu seperti apa, mungkin kalian bisa tonton video ini sampai habis. Oke, jadi hari ini gue akan memberikan contoh di saham Sido Muncul dengan kode Sido ya. Ini kita share screen dulu. Kita ambil yang ini. Oke, seperti yang kalian lihat yang ada di sini ya. Kurvanya untuk Sido Muncul, gue ambil yang 1 minggu. Dan ternyata ketika lo lihat tuh, dia cenderung naik ya dalam 1 minggu ini ya. Dan kurvanya bagus kalau menurut gue gitu. Kalau kita tarik bulanan, itu tuh, dia gini. Sempat kalau misalkan kalian sadarin yang ikut dari perjalanan investasi gue dari awal, beberapa bulan lalu, itu tuh Sido Muncul tuh kayak cenderung kurvanya kayak sisir. But ketika kita tarik dalam jangka bulanan, itu tuh udah segini. Bagus banget kan? Ya. Nah, balik lagi kepada kita analisa yang 1 minggu aja. Nah, dalam kurun 1 minggu, apakah ini masih dalam kondisi uptrend apa downtrend? Jadi, biasanya kalau secara general aja kita udah bisa melihat kurvanya ini tuh cenderung untuk naik kan? Itu berarti ada potensi untuk naik. Cuman ada beberapa indikator yang bisa kita gunain sebagai investor pemula untuk melihat apakah ini masih cenderung naik atau enggak. Ya, untuk yang basic banget yaitu kalian bisa coba pakai moving average. Ya, jadi kalian klik indikator moving average. Ya, moving average mana Pak? Di bawah ya. Moving average. Oke. Nah, oke, moving average. Nah, di sini kan kalian lihat kan timbul ada garis nih, ya. Garis merah apa orange ini. Nah, ternyata kurvanya sekarang atau candlestick-nya ini sudah di atas daripada garis ini. Secara dasar, kalau misalkan kurvanya sudah di atas daripada garis ini, maka masih ada uptrend gitu, masih cenderung uptrend. Atau uptrend yang buat kalian nggak tahu adalah kayak kondisi di mana saham ini akan cenderung naik gitu ya. Walaupun ada penurunan, ya mungkin ada penurunan, tapi secara rata-rata akan terjadi kenaikan. Ya, jadi di sini masih kondisi uptrend gitu. Nah, apakah ini menjadi alasan untuk buy atau enggak? Nanti gue bakal jelasin deh ya gitu. Nah, ini untuk dari moving average ya. Terus kalau misalkan salah satu indikator juga yang bisa kalian pakai itu adalah moving average cross ya. Coba moving average cross, EMA cross. Oke. Nah, di sini gue yang moving average-nya gue close aja deh. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih, ada hijau dan orange ya, merah ini. Nah, kalau kurva ini bersinggungan, maka akan terjadi tren baru. Kayak misalkan nih, dia di sini nih ada tanda kayak salib kan gitu. Nah di sini dia berarti lagi downtrend. Terus tiba-tiba di sini tek dia bertemu lagi nih antara hijau dengan merah. Akhirnya dia uptrend. Nah, belum ada indikasi kurva antara si merah dengan si hijau ini untuk berdekatan ataupun bersinggungan lagi. Jadi sebenarnya belum ada perubahan tren ya. Dalam arti masih cenderung untuk naik gitu ya. Walaupun bisa jadi ada turun sedikit tapi cenderung untuk naik jadi sahamnya gitu. Kalau kalian sadari sebelum-sebelumnya kan nggak kayak gini gitu ya untuk Sido Muncul. Jadi kalau untuk secara penilaian di moving average cross, jadi itu sejalan tuh dengan moving average tadi, yaitu bahwa kondisi ini masih kondisi di mana sahamnya akan naik gitu ya untuk beberapa hari ke depan, kecuali tiba-tiba ada notifikasi di mana ini bersinggungan nih, si hijau sama si merah ini bersinggungan ya. Nah, bersinggungan atau udah tipis, nah itu udah indikasi tuh untuk di mana adanya perubahan tren, bisa jadi dia turun. Oke, satu lagi ya, ini buat dasar banget sih. Itu kalian bisa menggunakan stokastik atau RSI ya. Relative Strength Index sama stokastik ya. Nah, di sini
Eh, Biasanya RSI atau stokastik ini, itu kita untuk tahu kapan kita bisa mendapatkan harga yang baik dalam berinvestasi gitu ya. Kita kan mau mastiin bahwa kita invest nggak di harga yang paling mahal dan juga ya jangan di paling mahal gitu ya. Nah, di sini berdasarkan kurva yang ada di sini ya, kalian bisa lihat kan di situ ada 80, ada yang di sini juga. Nah, kurang lebih hampir sama ya. Pada saat ini dia ada di posisi masih tinggi guys. Jadi kalau lo beli sekarang ini harganya masih tinggi banget gitu. Biasanya kalau orang trader dia akan nunggu di bawah dari garis ini ya. Nah, ketika dia udah di bawah di pertengahan itu harganya udah sedang. Tapi kalau dia udah sampai kayak garis kayak gini, itu tuh biasanya harganya udah murah banget. It's time to buy. Nah, ini gue pernah nih, Sido muncul, gue menggunakan teknik ini waktu pada saat dia di bawah dan udah sedikit naik. Ternyata benar setelah itu dia naik drastis gitu. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya RSI atau stokastik ini untuk mengetahui kita tuh kalau mau beli sekarang itu di harga yang mahal banget, yang sedang atau murah. Ternyata kalau lu beli sekarang itu harganya masih mahal. Nah, keputusan ada di lu ya, apakah lu mau beli pada saat harga mahal ini atau nunggu harganya agak turun sedang atau pas di bawah ya. Cuman kalau melihat daripada kurvanya lagi cenderung naik, itu kalau untuk harganya di bawah, bawah banget itu susah. Tapi kalau misalkan kurvanya di tengah mungkin masih ada kemungkinan ya. Tapi ya kayak gitu, balik lagi terserah kalian, kalian gimana? Apakah kalian mau menggunakan investasi rutin, jadi nggak peduli harga naik ataupun turun, atau kalian, gue tunggu dulu deh, nunggu harganya agak senang baru gue beli, nanti kan ujung-ujungnya naik lagi, kayak gitu. Itu terserah daripada kalian. Oke, mungkin itu aja ilmu basic yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Ilmu ini sangat sederhana buat pemula juga. Ya, jadi mudah-mudahan dapat dipahami juga. Nah, buat kalian yang ingin mendaftar aplikasi ajaib dan juga mendapatkan saham gratis, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini juga, atau kalian bisa ketik ARMU278 ya, gitu. Oke, nanti kalian bisa dapat saham gratis, tapi itu balik lagi ada di kalian, keputusan ada di kalian ya. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing dan investasi itu pasti mengandung risiko. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.